Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Bapak Ronald. Apa kabar, Ronald? Kabar baik dari Jerman, cuaca cerah, Pak John. Silakan beri latar belakang dari Indonesia sampai bisa ke Jerman. Oke, saya sampai di Jerman tahun 94, jadi sudah 20 tahun lebih ya. Dulu saya ke Jerman. Berlin 20 years later as a student. He planned to return to Indonesia after his studies, but he was offered a job as an IT consultant, so he stayed. He met his wife while on holiday in Indonesia. They now have a son. Sebenarnya tuh dalam rangka studi. Jadi saya studi di Jerman dari tahun 94 sampai tahun 2002. Saya engineer di industrial engineering. Terus saya sempat bekerja setelah saya selesai studi. Lalu tahun 2012 saya switch dari pekerjaan saya untuk memulai satu bisnis. Dan sekarang saya sejak 2012 saya seorang restorator, saya bisnis kuliner di Berlin, Jerman. In 2012, Christian took over Tuk Tuk, the oldest Indonesian restaurant in Berlin. I like to cook, not just because I like to eat. When I was a student, my girlfriend, who's now my wife, was always begging me to cook for her. It's not customary for the men to cook in Indonesia. It's always our mothers. But cooking and trying new dishes was my hobby. Tuk Tuk was opened in 1984 in Berlin's Schöneberg district, in a side street off the busy Potsdamer Straße, one of Berlin's major thoroughfares. An estimated 250,000 cars drive down here every day. You wouldn't expect the restaurant to get a lot of walk-in customers. But it's become something of a local institution, largely thanks to its authentic cuisine. The name refers to the village of Tuk Tuk in northern Sumatra province. The restaurant's decor recalls traditional village life. There's plenty of bamboo, handicrafts and accessories that Christian Adelius brought back with him from his trips back home. Indonesia is a very large country made up of thousands of islands. From west to east, each ethnic group has its own speciality. That diversity of dishes is what makes Indonesian cuisine so special. Sayur lodeh is a favorite dish in Indonesia. Sayur means vegetable, lodeh means it's a coconut milk soup. Indonesian food has plenty of variety. Alongside traditional dishes, European, Middle Eastern and Asian cultures have also left their traces in the local cuisine. Sambal oelek is a spicy red chili sauce that's a local staple. It's easy to make yourself, but these days you'll find it in many supermarkets. Most Indonesian dishes are served with rice. In Indonesia, we serve our food no more than lukewarm. That might be because it's very hot and humid there. So you don't necessarily want your food served hot. Here in Germany, though, people are used to having their food served hot. It's important that we try to take authentic Indonesian cuisine and what European customers tend to prefer, and blend the two. That's why the dishes at Tuk Tuk are served hot. The Rijsttafel, which translates as rice table, is also a familiar part of Indonesian cuisine. A medley of dishes in small portions are served at the table. That way, every diner can try a variety of dishes. The feast was introduced by the Dutch during the colonial era.
The decoration itself is like a typical restaurant in Indonesia, so I feel like at home. Yeah, and the food is also good, great, and it tastes like the food that I used to eat in Indonesia, so I think it's good here. The people who come here are usually from Indonesia, so it feels like being back at home. I like the spices here. It's just like in Indonesia. At least once a year, Christian Adelius goes to Indonesia for 5 weeks. He likes to spend time visiting the different regions, sampling local recipes. Then he brings them back home to serve them to his guests in Berlin. Hari ini kami masak sayur lodeh. Selamat makan. Itu singkatnya dari saya, Pak John. Pak Ronald asalnya dari mana? Saya Indonesia, berasal dari Jakarta. Keluarga saya latar belakangnya orang Sumatera Barat, orang Padang. Jadi saya orang Padang tapi yang besar di Jakarta. Christian Adelius was born in 1973 in the Indonesian capital Jakarta and came to Berlin 20 years later as a student. Nah, inspirasi bisa buka restoran bagaimana itu? Inspirasinya karena ketika saya ditawari bisnis restoran ini, yang kebetulan owner sebelumnya itu adalah teman saya dalam olahraga. Jadi saya suka olahraga maraton, teman saya maraton, itu owner sebelum saya. Namanya Bapak Suwido. Dan Bapak Suwido itu pensiun, dalam arti dia ingin retire dari bisnisnya. Walaupun saya sebelumnya belum pernah berkecimpung di dunia kuliner, tapi setelah pertimbangan selama kira-kira 1 tahun, saya ingin mencoba bisnis kuliner. Karena memang sebelum saya itu terjun ke bisnis kuliner pun, saya juga punya passion di dunia kuliner. Yang disebut, orang bilang tuh foodie ya, jadi saya suka food testing, saya suka menulis di blogspot, kami punya grup wisata kuliner di Facebook. Sampai terus Pak Suwido tadi menawarkan untuk take over bisnisnya. Jadi saya mendarat di bisnis kuliner setelah ditawarkan dengan pertimbangan saya sendiri juga punya passion di dunia kuliner. Gitu Pak John. Nah, waktu mulai restoran Indonesia, bagaimana itu mulainya? Dan tantangannya apa? Ketika tahun 2012 saya take over, saya sudah punya roadmap bisnis plan lah, katakan bisnis plan yang real. Ketika 2011 saya dibukakan pintu untuk melihat manajemen dan operasional di dapur ya, sampai secara keseluruhan operasional restorannya di luar dapur juga. Setahun sebelumnya saya sudah, karena saya punya background manajemen ya sebagai industrial engineer. Jadi saya lebih menitik beratkan ke sistem produksinya. Jadi saya 2012 ketika saya take over, saya sudah punya plan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengefisiensikan sistem produksi, begitu pula manajemen act-nya supaya bisnisnya tuh running well. Running well dalam arti restoran ini dinamakan Tuk-Tuk yang berasal dari nama satu pulau di kota Samosir ya, di daerah Samosir itu di Toba. Itu dibuka tahun 80, berarti sudah 40 tahun. Ketika saya take over itu berarti sudah 32 tahun gitu ya. Sementara bisnisnya itu ya dengan zaman digital sekarang ya gitu ya, itu manajemennya kurang present di dunia digital. Jadi yang tantangan saya pertama kali setelah saya perbaiki modernisasi sistem produksi dalam satu sistem produksi kulinernya, saya juga melakukan act management marketingnya dengan present di dunia digital dengan website yang lebih menarik. Terus kita punya Facebook page, kita punya Instagram, kita juga melakukan search engine optimization ya. Jadi kalau orang nge-Google cari Indonesian food, kita harus tampil di first page gitu ya. Itu yang saya lakukan pertama kali waktu itu, Pak. Nah, tadi ada sebut sistem produksi ya. Itu ya, Pak John. Maksudnya apa? Sistem produksi tadi. System production.
yang Ronald? Ya, jadi di setiap perusahaan, entah itu di kuliner, entah itu di satu pabrik katakan gitu, itu ada namanya sistem produksi. Dari satu bahan mentah dibelanjakan. Nah, itu setelah dia mulai masuk ke dalam satu tempat produksinya, sistem produksi, Pak. Gitu. Di dalam sistem produksi itu, kalau di bisnis kuliner, berarti dia mulai di prepare persiapan bumbunya, terus bagaimana prosedur dari motong bumbu, masak bumbu, sampai terus itu kan baru preparation, setelah itu pas finishingnya gitu ya, letak mesin-mesinnya, ergonomi kerjanya, itu disebut sistem produksi, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang itu tuh dalam kita punya dapur di rumah pun gitu ya, itu didesain, itu satu tempat produksi bagaimana dari kita memotong bumbu, potong bahan gitu ya, misalnya kita mulai memotong bawang, sampai akhirnya kita semua bahan potongan itu kita masak, dan sampai akhirnya itu tuh plating. Dan kalau di restoran itu kan platingnya banyak ya, nah itu ergonomi kerjanya, tempat meja, tempat bekerjanya, susunan kompornya, mana yang penggorengan, mana yang api panas, terus ada steam gitu ya, ada bang mari, itu semua susunannya itu harus dioptimalkan. Enggak yang dalam sistem produksi itu tuh nanti pas cooknya bekerja terjadi sistem produksi yang prosesnya itu tidak efisien. Jadi misalnya dia nggak boleh berjalan dari dia memotong sampai dia menggoreng terus dia 2 langkah, lebih dari 2 step. Jadi itu sistem produksi, Pak. Kalau di pabrik itu kita sebutnya itu tata letak pabrik, itu bagian dari sistem produksi supaya proses produksinya efisien gitu ya gitu. Dan kenyamanan kerja juga harus dipikirkan, itu semua dari bagian sistem produksi. Contohnya begitu, Pak John. Dan sebenarnya kitchennya berapa besar itu? Restoran kami besarnya itu 140 kuadrat meter ya. Dan dapurnya berapa luas? Dapurnya hanya 20 kuadrat meter. Dapur kuadrat meter. Dapur kecil ya, itu. Dan jadi itu sistem produksi yang lama, makanya yang pertama dikerjakan itu adalah sistem produksinya supaya tidak tabrakan dan tidak delay. Ya. Gimana, Pak? Ya, Pak dan biasanya di dapur ada berapa orang yang berapa karyawan ada di dapur? Di dapur itu 2 cook dan 1 runner ya, kita sebutnya runner. Dia bisa jadi teller washer, dia bisa jadi asisten cook gitu ya, termasuk untuk salad table gitu ya. Jadi maksimal 3 di dapur ya, untuk 20 kuadrat meter. Gitu, Pak. Kapasitas dari restorannya berapa orang? Seat kami itu 65 seat, Pak. Plus kami ada teras, kalau di musim panas itu 15 seat. Jadi total di musim panas 80 seat, Pak. 80 seat ya. Nah, saya mau tanya ya, di Jerman banyak restoran Indonesia? Oh, sedikit. Saat ini hanya 3 restoran. 3 restoran dalam arti restoran ya. Kalau mungkin kita sebut saja konsep warung ya, mungkin ada 2 lagi, jadi mungkin 5 gitu ya. Kita sebut restoran itu ada service, terus ada seat. Kalau misalnya kayak food truck ataupun juga seperti warung itu kan kecil dengan tanpa tempat duduk itu kan, itu bukan disebut restoran. Jadi di Berlin ada 3, Pak. Di Berlin ada 3 ya. Nah, saya mau tanya, di luar Indonesia banyak restoran yang akhirnya tutup ya. Saya mau tanya, menurut Ronald itu kenapa? Iya, saya sering ditanya pertanyaan itu kenapa gitu ya. Jadi kalau dalam bisnis kuliner itu bukan cuma harus bisa masak. Seperti saya tadi ceritakan, strategi saya pertama, saya buat dulu satu sistem produksi di dapur di kuliner, yang di dapur itu sistem produksi kuliner yang optimal gitu ya. Jadi perlu pengertian manajemen. Walaupun setiap diaspora
orang Indonesia di luar negeri bisa masak, tapi kalau dia terus harus memasak untuk kayak seperti seat saya bisa full dalam waktu 2 jam kalau lagi peak antara jam 7 jam 9 malam, jam dining ya gitu ya. Itu mesti keluar 65 makanan dalam waktu yang berurutan. Kalau si saya 10 menit pesanan itu keluar, paling lambat 15 menit gitu ya. Dan itu perlu di-manage. Perlu di-manage ada pengertian manajemen dari preparation sampai finishing dan segala semua prosedur ya Pak ya gitu ya. Pada akhirnya tuh banyak orang berusaha diaspora untuk membuka usaha kuliner. Mungkin masakannya sesuai dengan selera lokalnya ya, maksudnya makanannya enak pasti gitu ya gitu. Tapi pengertian manajemennya yang kurang, bisnisnya, pengertian bisnisnya. Jadi dalam arti untuk beberapa hal dia kurang melakukan marketing act ya. Jadi marketingnya kurang gitu ya. Hari ini orang tuh sangat aktif di dunia digital. Kedua, mungkin pengertian sistem produksi tadi sehingga terjadi inefisiensi dalam human resource. Jadi manpower-nya mungkin nggak efisien, kerjanya lambat, ataupun juga prosesnya tuh terhambat karena sistem dapur yang tidak efisien. Biaya manpower-nya jadi besar sekali. Di luar negeri itu yang besar kan biaya manpower. Selain manpower sendiri itu tuh sulit ya Pak ya. Jadi kalau sudah sulit terus pas ada itu dia di dalam satu dapur tidak bekerja dengan efisien, jadinya cost-nya tinggi gitu ya. Kalau cost-nya masalahnya itu di manajemen ya Pak ya. Jadi orang Indonesia itu diaspora banyak yang bisa masak terus buka restoran, tapi masalah isu manajemennya kurang difokuskan gitu ya. Dari pertama marketing, kedua pengertian sistem produksi kuliner yang efisien karena itu menyangkut cost di manpower. Terus yang ketiga masalah accounting. Jadi kita nggak bisa sebagai restorator itu kita nggak hitung cost, dalam arti cost itu kita harus kontrol, makanya ada sebutan controlling juga. Kita sebut controlling itu untuk kita punya acuan cost kita itu tuh efisien atau tidak, terutama di produksi ya, dan yang berat itu biasanya memberatkan itu adalah di manpower. Selain masalah manpower itu isu yang lain, masalah manpower itu masalah yang sulit. Jadi kalaupun ada pekerja, ada manpower, cost-nya tidak terkontrol gitu ya. Sementara di sisi yang lain itu omset harus punya target penjualan dengan profit margin yang sesuai gitu ya. Pengertian manajemen ini yang penting bagi pengusaha kuliner agar terjadi satu bisnis yang sehat gitu ya. Nah kadang-kadang itu tuh saya perhatikan itu banyak orang bisa masak, dia coba bisnis kecil gitu ya, tapi dia tidak melakukan bisnisnya sebenarnya. Dia hanya bekerja kuliner gitu ya. Sementara dalam bisnis itu pekerjaan tersebut sesuai dengan yang saya bilang tadi, marketingnya, accountingnya, terus controllingnya itu harus berjalan. Dan itu satu hal yang luas dalam bisnis. Nah itu dia. Saya kira itu. Jadi banyak yang tidak memperhatikan pentingnya pengertian manajemen ya Pak ya. Itu jawaban dari saya. Nah sekarang Ronald, apakah Ronald kerjakan semuanya? Bisa dibilang saya hanya memegang di manajemen ya Pak ya, karena menurut saya seorang business owner itu kalau dia kerjakan sendiri dia sebenarnya bukan bisnis, jadi dia bekerja untuk bisnisnya gitu ya. Jadi dalam arti fungsi saya yang terbesar itu ada di controllingnya Pak ya, jadi saya mengawasi angka penjualan, cost yang harus efisien, yang optimal ya gitu ya. Kalau untuk operasional, masalah operasional tuh masak, cooking dan pelayanan gitu ya. Itu ada tim gitu ya, ada tim operasional gitu ya. Dan saya hanya sebagai owner itu sifatnya tuh saya mengawasin bisnis runningnya dengan angka di di counting ya Pak ya gitu. Jadi saya tidak melakukan semuanya sendirian gitu ya gitu. Jadi gitu, Pak John. Dengan arti accounting ada yang kerjakan, tapi Ronald hanya mengawasi accounting-nya, begitu kan kira-kira.
Jadi hanya controlling aja. Iya Pak, hanya controlling. Jadi accounting saya punya konsultan, gitu ya. Terus saya punya manajer juga yang di luar operasional, dalam arti dia yang saya berikan target, angka penjualan, kalau cost misalnya sudah agak menanjak tanpa tidak sesuai dengan margin omset ya gitu, itu kita akan meeting khusus gitu ya, kita cari masalahnya apa. Jadi saya di controlling itu saya setting target dan kita mencari solusi bagaimana kalau misalnya ada penurunan gitu ya, atau target kita mau expand gitu ya Pak ya gitu. Jadi saya sifatnya di controlling. Betul itu. Dan total karyawan ada berapa sekarang? Saat ini saya punya 3 yang full time ya, 3 full time karyawan. Terus sisanya itu sekitar 12 tenaga ya casual ya, itu mahasiswa kebanyakan gitu. Jadi total karyawan itu tuh 15 orang. Dan yang masak itu berapa orang? Yang masak itu 3 orang. Jadi satu orang cook dan 2 orang asisten, dalam arti cook dia yang menentukan resep yang saya tetapkan. Terus 2 lagi tuh sifatnya itu ketika jam operasional yang finishing-nya Pak ya gitu. Jadi kalau di dunia kuliner itu kami buat 2-step preparation dan jam operasional itu jam finishing gitu ya Pak ya. Jadi kita udah ready dengan yang 75% kita tinggal kita matangkan ya, bumbunya yang sudah disiapkan itu kita matangkan. Nah, itu dua asisten cook yang bekerja gitu Pak. Cooknya sendiri jarang ada di dalam jam operasional. Jadi dia sifatnya tuh menjaga kualitas bumbu ketika preparation, dan dia sekali-sekali jump in seandainya ada tamu yang minta cooknya bekerja sebagai khusus pelayanan katakanlah pelayanan VIP gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan lagi, apakah Ronald sendiri juga bisa masak? Iya, saya bisa masak. Tapi katakanlah sejak 2 tahun terakhir itu saya tidak di operasional lagi. Resep yang saya tetapkan, saya berikan ke cook saya tadi, karena saya menganggap dia sudah punya taste yang saya inginkan untuk bisnis ini, jadi saya nggak turun lagi ke masak. Saya bisa masak, Pak. Ya. Oke. Itu penting, karena saya dengar juga ada beberapa owner restoran ya, yang invest tapi bukan bisa masak. Nah, kalau chefnya hilang, dia sendiri kewalahan dia. Jadi ini bukan, jadi seharusnya yang pemilik restoran juga mengerti bagaimana masaknya, bukan? Betul Pak. Saya kira solusinya nggak susah, itu yang saya alamin sendiri. Jadi selagi kita punya chef, saya minta chef makanannya enak. Misalnya saya di Berin itu terkenal dengan bumbu matah kami ya, jadi bumbu matah kami yang dimodifikasi ya, bukan bumbu matah seperti di Bali, tapi yang kami modifikasi. Tetap pedas, tapi 5 elemen bumbunya itu serai, daun jeruknya itu tuh padat. Dalam arti dia sifatnya seperti saus, kalau di Indonesia itu aslinya seperti minyak ya, minyak sambal, minyak pedas. Tapi saya padatkan isinya jadi dia seperti bumbu rendang ya Pak ya. Gitu. Nah, itu saya minta ke chefnya, sekarang coba resep ini dan tekniknya Anda tuliskan. Itu yang saya sebut standar resep ya Pak ya, gitu. Dan betul akhirnya chef itu berhenti ya, tapi setidaknya saya punya standar resep, walaupun mungkin nggak sehebat dia, sentuhan tangannya gitu Pak ya gitu. Jadi saya nggak punya ketergantungan sama chef. Kalaupun ada chef daftar kerja ke saya terima. Maksud saya mungkin dia bisa memberikan satu ide baru gitu ya. Tapi dengan adanya seorang chef itu saya tidak bergantung terhadap chef tersebut, karena kita punya standar resep sendiri dari pengalaman kita. Jadi kita tidak rubah, dan customer kami pun sudah tahu kalau seandainya ada sedikit perubahan resep, itu dia tahu. Jadi bukannya sekarang ada chef malah jadi hal yang positif, chef tersebut yang harus menyesuaikan belajar standar resep kami. Seandainya dia bilang, sesuatu yang saya belum punya, misalnya ayam betutu saya enak Pak, gitu ya. Belum tentu ayamnya enak menurut saya,
saya akan pakai gitu ya. Saya perlu tes dulu ke customer saya apakah diterima ya gitu ya. Kalau sudah diterima baru kita masukkan ke dalam menu. Setelah masuk ke dalam menu, saya minta dia untuk meninggalkan standar resep itu untuk diajarkan ke teman-temannya, Pak, gitu. Jadi saya punya untuk manpower-nya yang paling penting yaitu chef. Saya tidak bergantung. Yang saya gantungkan adalah saya punya standar resep. Begitu solusi dari saya, Pak John. Nah, apakah chefnya orang Indonesia atau orang Jerman? Saat ini orang Indonesia, masih orang Indonesia. Saya pernah punya chef orang Vietnam ya, Pak ya. Iya, orang Indonesia, bukan orang Jerman. Masih orang Indonesia. Dan seandainya Pak Ronald sudah tadi semua di standardize ya, apakah bisa diperkembangkan untuk bikin restoran lagi seandainya semua di standardize? Oh, tentu Pak, tentu bisa gitu ya. Jadi yang saya lakukan semenjak saya tidak di operasional lagi, saya memberikan, saya innovate teman-teman restorator ataupun chef yang sekarang tuh terconnected di seluruh dunia. Kita sharing kita punya experience dan kadang-kadang problem ya, gitu. Jadi saya innovate mereka how to run this business itu tuh with profit ya Pak ya, gitu. Jadi dari inovasi itu saya sangat just try kita buat standar model bersama-sama seluruh dunia. Itu yang sedang kita jalankan. Standar modelnya gimana? Jadi isu bumbu yang nggak ada kita harus kreatif. Isu manpower susah cari orang bisa masak Indonesia, kita standarkan gitu ya. Standar mention pentingnya juga manajemen ya, dari marketing, controlling, terus digital market kita harus present gitu ya gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya bisa sekali sangat mendorong untuk buka restoran gitu ya gitu. Jadi ya. Yang sekarang kan tantangannya dengan COVID-19, jadi dining itu udah tidak bisa ya, terutama di Amerika ya. Nah, itu menghadapi itu semuanya kan biasanya mereka food to go ya. Tantangannya apa itu sekarang? Oke, dalam masa COVID itu tantangannya kalau sekarang dengan mindset customer yang ada kekhawatiran. Itu jadi kita harus switch market kita yang harus kita switch ya. Seperti Pak John bilang, food to go gitu ya, atau take away, food to go, take away sama aja. Atau ke delivery market. Jadi kalau konsep saya itu casual dining, orang datang untuk dining, santai, ngobrol gitu ya. Delivery market bukan market saya gitu ya. Tapi ya saya kembalikan lagi, kalau kita punya business mind, sebelum lockdown saya sudah ready untuk switch ke delivery market gitu ya. Jadi sekarang itu yang sangat membantu saya itu delivery market. Jadi walaupun pada masa baru dibuka lockdown itu gitu ya, memang kita belum normal ya, tapi saat ini bisa dibilang 70% itu sudah kembali seperti sebelum di lockdown. Terus kita masih punya delivery market Pak gitu. Jadi mindset kita harus kita rubah selama setelah customer itu punya rasa takut untuk pergi keluar, berkumpul, dine in gitu ya. Kita harus tahu market yang sekarang orang nggak ada mindset itu adalah delivery market. Jadi walaupun saya secara konsep itu tidak sesuai, sejak bulan Maret itu saya sudah jump in ke delivery market gitu ya. Jadi itu sangat membantu saya. Itu yang saya kerjakan. Di lain sisi dine in juga sudah 70% saya bilang, dalam arti sekarang dengan adanya social distancing, 65 seat saya tidak bisa lagi 65 seat, jadi cuma sekitar katakan 45 ya gitu ya. Dari 45 itu pun belum bisa full. Di mana masa sebelum lockdown itu saya masih full, terutama kalau weekend ya gitu. Jadi yang penting, tapi saya tetap waktu selama lockdown pun saya tetap aktif di market, yaitu di delivery market gitu ya. Sekarang setelah dibuka ininya, lockdown-nya, saya udah kembali 70% dari omset sebelum di lockdown gitu. Dan tentunya untuk saya kira dengan waktu lumayan cepat ya, kalau Jerman itu baru 2 bulan dibuka dan saya sudah mencapai 70% gitu ya, dengan kemarin masa lockdown di mana customer tidak berani jalan keluar, tidak berani apalagi ke restoran itu kan
restoran, tempat olahraga, gym itu kan tempat yang berisiko tinggi ya, karena social distancing-nya bisa dibilang pasti dilanggar. Terus orang berkumpul banyak gitu ya gitu. Tapi dalam 2 bulan saya sudah 70% ke omset tahun lalu, perbandingannya tahun lalu kan gitu ya. Gitu Pak. Nah, untuk itu frozen food apakah juga jual frozen food untuk delivery atau jual ke customer gitu? Memang frozen food itu satu solusi ya. Kami banyak meeting juga kemarin sebagai satu solusi alternatif frozen food ya gitu. Tapi secara insting bisnis saya gitu ya, itu bukan market kita para restorator, karena itu adalah industri itu, food industry ya. Jadi mereka yang punya market itu. Dan kita mau masuk ke marketnya mereka, itu bukan hal yang mudah. Selain itu, pertimbangan saya tidak ke frozen food, bagaimana taste, cara berpikir masyarakat setempat. Kalau dari Jerman, saya rasa Belanda dan Perancis juga begitu. Mereka prefer fresh food, walaupun take away. Gitu, Pak. Jadi mereka bukan mindset yang bisa saya pesan di restoran, pesan frozen food. Jadi it's not such a good idea, I think, buat untuk kami di Europe ya, gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Australia misalnya, karena ide frozen food itu ada dari sana, gitu ya. Jadi saya tidak masuk ke market frozen food, karena di sini itu, di Jerman itu, penikmat kulinernya itu mencari fresh food, bukan yang reheat, apalagi yang frozen gitu ya. Dan kalau mereka mau cari frozen, mereka pergi ke supermarket, mereka nggak ke restoran, Pak. Gitu. Begitu pandangan saya, Pak John. Dan kalau di Jerman, apakah restoran Indonesia dikenal atau seperti di Amerika, orang nggak begitu tahu Indonesia di mana? Oke, secara umum makanan Indonesia, restoran Indonesia tidak dikenal. Tapi kalau saya brand Tuk-Tuk itu yang sudah 40 tahun, itu dikenal, bukan karena restoran Indonesianya, kadang-kadang mereka juga kadang-kadang ketukar, mereka kira itu Thailand, gitu ya. Jadi kalau restoran Indonesia sendiri kurang dikenal untuk orang yang belum mengenal. Kalau orang yang sudah kenal, yang marketnya itu masih sangat kecil ya, gitu ya, itu secara umum nggak bisa dibilang makanan Indonesia dikenal, tapi mereka tahu saya punya market turis. Katakanlah dari average itu 30% adalah turis ya. Jadi turis yang datang ke Berlin, saya kerjasama dengan Tourist Information Center. Kalau kami punya restoran Indonesia tertua, mungkin di Eropa, kalau di Jerman pasti. Dan Berlin itu penuh dengan turis. Saya buat brosur di Tourist Information Center, itu yang datang 30% turis dari kita punya customer. Jadi dari turis yang datang itu, mereka itu tahu masakan Indonesia, mau misalnya orang Belanda, apalagi orang Belanda ya, orang Denmark, orang Perancis, orang Australia apalagi ya gitu ya. Turis-turis Asia, Jepang, Chinese gitu ya gitu. Kalau di Jermannya sendiri, orang datang ke kami bukan karena masakan Indonesia, tapi karena brand kami. Jadi mungkin ini message yang penting, kalau membangun restoran Indonesia, branding itu salah satu marketing act yang harus punya peranan penting gitu ya. Karena orang nggak kenal apa itu, masakan Indonesia itu apa, pasti mereka pikir saya tahunya pad thai dari Thailand gitu ya, atau pho dari Vietnam gitu ya. Tapi mereka nggak kenal masakan Indonesia. Kita nggak punya sejarah kedekatan Indonesia dengan Jerman, dan pelaku bisnisnya sangat sedikit ya, bukan relatif, sangat sedikit dibandingkan dengan Chinese, Thailand, Vietnam. Jadi nggak dikenal, Pak John. Menurut Ronald ya, solusi untuk marketing masakan Indonesia bagaimana itu? Menurut Ronald sendiri? Kalau menurut saya, kalau marketing, kalau saya marketing kan untuk brand saya, untuk restoran saya ya gitu. Kami udah settle gitu ya. Kalau untuk masakan Indonesia, perlunya peran pemerintah itu membuka kerjasama, bukan dengan saya, maksudnya dengan teman-teman yang masih kecil. Misalnya di sini ada produsen tempe loh gitu ya, bahkan ada 2 gitu ya. Dan mereka itu perlu dimarketkan ya Pak ya, dimarketkan. Jadi perlu bantuan pemerintah, dan itu yang dilakukan oleh Thailand gitu ya gitu. Jadi untuk memarketkan produk Indonesia, pemerintah kita itu marketing act-nya itu saya kira jarang melibatkan
partner-partner lokal di tempat di luar negeri gitu ya. Mereka sifatnya itu mengadakan show ya, show di mana itu tidak hadir di market kulinernya sendiri gitu loh. Ya mereka kan mungkin kalau adakan acara culinary show gitu ya, itu sifatnya kan diplomatis ya gitu ya, gitu. Mereka nggak berada di market. Sementara seperti saya, pengusaha saya, apalagi yang kecil-kecil gitu ya, mereka di market, tapi kecil, tapi tidak pernah diajak untuk bermain di market yang lebih besar, disupport oleh pemerintah gitu ya. Seperti teman saya, dia itu tuh di street food Pak, dia jual tempe di street food dan booming, tapi boomingnya di pasar itu aja gitu. Dan pemerintah belum pernah, setahu saya KBRI ya, itu memasarkan dia dalam acara diplomatis gitu ya. Kalau dia punya market di situ, di mana market itu banyak didatangin oleh katakanlah tempat orang Jerman jalan-jalan, kalau mau cari tempat yang asik di situ loh, gitu. Dia hadir di sana. Tapi yang tahu hanya kita aja, kita pelaku-pelaku bisnis kuliner dan kita sendiri-sendiri gitu loh Pak, gitu ya, gitu. Jadi kalau mau memasarkan, saya kira pemerintah perlu membantu dengan cara pemain-pemain lokal ini yang kecil-kecil pun dilibatkan, mungkin dengan acara cooking show, street food juga gitu ya, kayak semacam acara budayaan di mana itu ada makanan-makanan Indonesia. Nah, pemasaran seperti itu yang kurang dilakukan. Jadinya teman-teman yang masih kecil ini mereka akan tetap kecil, mereka sulit untuk growing karena untuk marketing di market yang kecil itu juga perlu investasi yang lumayan besar gitu ya. Jadi bukan capacity-nya mereka. Jadi mereka jualan tempe di pasar kecil, di pasar yang kecil ya mereka sampai kapan juga akan tetap kecil gitu Pak. Gitu. Jadi itu tidak membuka kesempatan mereka untuk growing ya Pak ya gitu. Karena marketnya di situ aja gitu. Itu kalau pendapat saya. Nah kalau balik lagi ke cost ya. Berapa persentase dari gross itu ongkos makanan dan berapa persentase untuk labor dan yang lainnya? Silakan. Ya Pak. Rasio cost ya Pak ya. Kalau dari bahan makanan itu saya tuh 22%. 22% itu kenapa 20%-nya? Karena memang saya set pricing-nya memang agak tinggi ya, dengan titipan profit margin yang tinggi. Jadi kita dapat itu 22%. Jadi kalau katakan satu makanan saya belanja 2 euro, maka saya set harganya itu harus dengan profit margin 15%, itu dia tuh jadi 10 euro. Jadi saya punya dia cuman dia tuh 22% gitu ya Pak ya, gitu. Padahal bisa saya set 9% dengan profit margin berarti cuma sekitar 7% gitu ya gitu. Saya set pricing-nya tinggi. Itu kalau dari bahan makanan 22%. Kadang-kadang kalau lagi banyak stress bisa naik. Kalau lagi saat tertentu bisa jadi naik turun, tapi average 22%. Kalau dari labor, ini adalah cost yang terbesar, labor cost itu gitu ya. Saya punya di Jerman tuh 35%. 35% ya Pak ya, gitu ya. Jadi itu juga naik turun. Kalau lagi nggak efisien, itu bisa 40% gitu ya, gitu. Terus sisanya ya fixed cost dan marketing ya Pak ya. Marketing juga punya porsi, saya tetapkan itu 15% gitu ya, gitu. Dan saya set profit margin di situ 15% juga gitu Pak. Jadinya harga saya tuh dibilang saya restoran mahal gitu. Karena saya food costing ya Pak ya. Jadi kita hitung di ininya biayanya fix, bahan, terus labor cost, terus variabel yang lainnya itu seperti marketing gitu ya, dan seperti equipment ya Pak ya, equipment yang seperti tisu dan lain-lain seperti itu gitu ya. Itu semua nggak signifikan, mungkin di bawah 5% gitu ya gitu.
Tapi saya set profit marginnya harus di atas 10 dan saya set 15. Jadi price terakhirnya itu di setnya itu lumayan tinggi. Gitu. Kalau dibandingkan dengan restoran Indonesia lainnya, begitu Pak. Dan apakah marketing ini semua dikerjakan oleh Ronald sendiri atau ada orang yang di spesial dedikasi dalam marketing? Jadi saya punya manajer ya Pak ya. Manajer itu dia juga dipekerjakan, kontraknya memang untuk ada hubungannya dengan IT. Dia bekerja sebagai orang IT yang bekerja juga di marketing, di digital marketingnya gitu ya, digital marketing, terus juga di accounting dalam arti kan sekarang kalau di Jerman itu accounting semuanya kan online ya, nggak pakai kertas tulis gitu kan, enggak gitu ya gitu. Dan itu peraturannya berubah-berubah setiap tahun gitu ya, itu sudah standar gitu ya. Jadi manajer ini saya yang mesti tugasnya dia, job desk-nya dia di marketing untuk konten, konten dalam arti saya juga pentingkan itu konten manajemennya. Jadi customer yang datang itu harus menceritakan experience-nya dia tentang restoran kita, tentang nuansa masakan Indonesia. Jadi itu bagian dari marketing yang dikerjakan sama dia. Konten tersebut berada di pasar digital ya, seperti TripAdvisor, Yelp gitu ya gitu. Nah itu salah satu tanggung jawabnya dia untuk tetap konten itu harus continue terus jalan, terus juga ada yang mengawasi ya Pak ya. Jadi kita harus dengar konten itu. Kalau ada orang memberikan konten yang sifatnya itu kritik pedas, ya kita harus review dari kita sendiri apakah kita yang salah ataukah memang customer-nya kritiknya tuh yang berlebihan gitu. Jadi itu konten yang ada di digital market itu jadi seperti konsultan kami, dan itu harus di manage. Itu pekerjaan manajer yang membawahi marketing itu. Jadi marketing dikerjakan sama dia oleh seorang manajer ya. Gitu Pak John. Dan biasanya sebagai manajer dia kerja dari jam berapa sampai restorannya tutup atau gimana tuh? Jadi kerjanya itu 6 jam sehari, di mana jam peak itu dia biasanya ada di tengah servis ya Pak ya. Jadi dia harus mempraktekkan filosofi kami itu kalau di Jerman itu come as a guest, then you go as a friend gitu ya. Jadi ada yang untuk istilahnya menyapa, how is the food, what do you think, kesannya bagaimana gitu, apakah satisfied or not gitu ya. Jadi itu ada orang khusus ekstra yang yang berdialog ya dengan customer. Itu kan part dari marketing untuk konten tadi kan gitu ya, begitu. Jadi jam peak itu sekitar jam 9 malam, jam 6 sampai jam 9. 3 jam sisanya tuh katakanlah dia yang mengawasi konten marketing tadi. Terus juga konten marketing yang di TripAdvisor ya, terus Google recension. Terus yang dikerjakan selain konten internet konten itu juga sosial media seperti Facebook page gitu ya, atau ada tulisan dari artikel di mana gitu ya tentang kita, jadi kita harus respon ya begitu. Jadi itu pekerjaannya dia, salah satu job desk-nya di marketing gitu Pak. Apakah manajer ini orang Indonesia atau orang Jerman? Orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Oke. Ya. Dan ini kembali lagi ke bumbu ya. Apakah ada tantangan besar untuk mendapatkan bumbu dari Indonesia? Bumbu itu secara umum memang tantangan besar. Tapi kalau kita stuck di isu tantangan itu, gitu ya, we don't go anywhere ya, gitu. We don't go anywhere, gitu ya. Jadi solusinya tuh adalah we should be creative. We should be creative. Bumbu yang ada di market, termasuk di Belanda sekalipun, kita harus bisa reach out dapat itu bumbu gitu ya. Kalau enggak kita nggak akan bisa bikin produk kuliner
yang signifikan ya. Katakan daun salam itu di Berlin agak susah adanya di Belanda, ya kontaklah supplier dari Belanda seperti itu gitu ya. Secara umum mungkin 90% bumbu itu ada di sini. Katakanlah asam kandis yang sulit-sulit ya Pak ya, daun kunyit, daun salam itu agak sulit gitu ya. Yang agak sulit lagi itu kluwek untuk rawon gitu ya. Tapi di Belanda itu ada. Jadi kita nggak bisa bilang apa ini nggak ada, itu nggak ada. Di Belanda itu rata-rata itu tuh 90% tuh ada gitu ya gitu. Jadi kalau kita bilang oh di kota tempat saya tuh Berlin ini nggak ada, itu nggak ada, memang di kota ini nggak ada, adanya mungkin alternatif yang apa namanya yang bubuk or whatever gitu ya. Tapi sebenarnya bukan jadi isu besar. Jadi kalaupun berbeda pun, misalnya terasi, adanya terasi Vietnam gitu ya, ya kita harus kreatif pakai terasinya, teknik masaknya, porsinya mungkin dibanyakin gitu ya. Kalau agak lebih asin, di-kick lagi dengan bumbu yang lain gitu ya. Jadi bumbu itu memang secara umum masalah besar, tapi buat kami sudah tidak masalah lagi. Dalam arti buat kami itu udah kita harus kreatif seperti saya bilang ya gitu. Jadi bukan satu isu besar buat kami gitu ya. Walaupun orang bilang nggak ada ini, nggak ada itu. Saya tahu ada di Belanda. Cuman bagaimana caranya kita bisa kontak ke supplier di Belanda. Gitu. Menurut saya bukan isu besar. Kreativitas kita di dunia kuliner itu adalah bagaimana kita bisa menyajikan produk kuliner Indonesia yang dengan keterbatasan bumbu, begitu loh. Nggak berarti terus kalau bumbu ini nggak ada, itu nggak ada, kita nggak bisa apa-apa, salah juga, saya kira gitu ya gitu. Dan yang pasti bumbu instan banyak. Di sini ada bumbu Indofood, ada bumbu bambu ya Pak ya, gitu ya. Dan itu juga bukan solusi. Dalam arti sifat masyarakat pencinta kuliner Jerman itu dia itu bisa merasakan kalau ada apa namanya monosodium glutamat ya, mecin atau pengawet rasa lainnya gitu ya. Karena mereka memang pencinta makanan fresh gitu ya. Jadi bumbu instan itu bukan solusi untuk bisnis kuliner gitu ya. Termasuk ibu rumah tangga pun mereka di sini belajar dari sifat pencinta makanan fresh. Mereka tidak memasak dengan bumbu instan gitu ya. Jadi walaupun ada di supermarket Asia, itu relatif pembelinya itu misalnya mahasiswa gitu Pak ya, yang nggak punya waktu untuk masak ataupun juga malas masak gitu ya gitu. Jadi secara keseluruhan bumbu apapun yang ada itu nggak jadi isu lagi, nggak jadi isu besar buat saya gitu ya. Tapi memang kalau startup kuliner dia nggak punya satu supply chain yang bagus tentang bumbu, dia nggak punya satu connection. Saya nanya kemana, nyari kemana gitu ya. Itu di Belanda ada semua gitu ya. Jadi bukan masalah besar bumbu. Begitu Pak John. Dan pesan terakhir dari Ronald apa untuk diaspora Indonesia yang ingin buka bisnis restoran? Pesan saya kerja keras ya Pak ya. Kerja keras, kreativitas seperti saya ataupun Chef Agus ataupun juga Dini ataupun juga Nina di Paris gitu ya. Kita juga punya nama-nama di Amerika, Chef Yonong gitu ya. Kita bukan hanya survive ya Pak ya, kita innovate sudah gitu ya. How to run the business dan we don't give up. Maksudnya kita dari ada pandemi COVID pun kita masih bisa profit. Bahkan kalau di Belanda itu Chef Agus dia malah buka restoran baru setelah COVID gitu ya. Jadi kalau untuk yang diaspora yang ingin bisnis itu kerja keras itu, toughness itu sangat penting ya gitu ya. Masalahnya itu memang banyak, tapi bukan yang tidak bisa dihadapi, nggak ada solusinya gitu ya. Apalagi sekarang itu zaman sekarang kita semua sudah punya satu community. Kita share kita punya experience, kita punya innovation gitu ya. Jadi kerja keras adalah harus, jangan nanti satu masalah sedikit terus give up gitu ya. Kedua kreativitas. Saya tadi ceritakan tentang masalah bumbu ya, kreativitas dituntut gitu ya. Dan yang ketiga yang penting kalau mau running bisnis kuliner sebagai diaspora, pengertian bisnis ya sangat penting ya tentang marketing, digital market,
terus juga penguasaan angka food costing gitu. Jangan saya bikin nasi goreng enak, kayaknya kita pasang $7 aja gitu ya gitu. Wah itu salah Pak gitu ya. Kita harus pakai sistem hitung itu tuh cost targeting ya Pak ya. Kalau kita mau $7, kita hitung ke belakang mundur gitu ya sampai ada belanjaan kita berapa, tenaga kerjanya berapa, semuanya itu harus dihitung gitu ya sampai kita setting $7. Tapi kalau kita asal set begitu, nanti setelah berapa bulan atau berapa tahun, kok kita merugi terus ya gitu. Jadi food costing itu penting, itu bagian dari manajemen tadi, bagian dari accounting gitu. Jadi pengertian manajemen dalam bisnis kuliner juga tidak bisa disepelekan. Jadi 3 hal itu, kerja keras, kreativitas, dan pengertian manajemen. Itu buat teman-teman diaspora yang mau bisnis kuliner Pak John. Baik, terima kasih Ronald untuk membagikan informasi, dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you.